Shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tapi meriah lagi buat Tuhan kita. Biarlah kita datang penuh dengan kerinduan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Biarlah pujian penyembahan kita yang kita naikkan menjadi ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, bahwa kebaikannya Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, mari kita mau datang menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dari mulai pagi sampai hari ini Tuhan, kami kuat, kami sehat, tubuh kami mengalami kesembuhan, kekuatan yang mengalir dari tubuh kami. Kami merasakan hadirat-Mu begitu luar biasa, kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami datang, kami mau mengungkapkan rasa terima kasih kami. Kami mengucap syukur melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Lawat setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Baik juga teman-teman kami yang masih belum hadir Tuhan, masih dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan, sertai, lindungi Tuhan dalam perjalanan. Tibakan dengan selamat di Hotel Double Tree tanpa kurang apapun, dan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya ketika kami menyembah, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu ada kekuatan yang baru, yang lemah ada sesuatu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah semuanya untuk kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya bagi nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapakku, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari katakan, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Percaya Kau, percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat
Kau sertaku, tak usah ku bimbang. Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau menghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Namakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Mari katakan sama-sama, tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Katakan sama-sama, ku
Jesus, Yakarabatakarala. Kami mau bawa hidup kami lebih lagi Bapa, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dengan kesungguhan hati kami persembahkan segala yang terbaik. Kami nyatakan Engkau yang terindah dalam hidup kami. Syukuralah Yesus. Kami Tuhan membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Kami bersyukur karya-Mu indah bagiku. Kasih dan
Borneo Kids untuk maju ke depan. Kita mau bersama-sama berdoa. Kita arahkan tangan kita untuk mendoakan anak-anak kita. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan anak-anak ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berikan hikmat, marifat, perlindungan, kepandaian lebih. Engkau berikan Tuhan masa depan yang luar biasa. Engkau pakai Tuhan anak-anak-Mu Tuhan satu persatu dengan hikmat, marifat yang luar biasa. Berikan Tuhan kekuatan, kesehatan yang prima. Bawa mereka Tuhan semakin hari semakin mendekat kepada-Mu dan diurapi dengan urapan ilahi. Engkau pakai hidupnya Tuhan semakin hari semakin menjadi berkat dan memiliki dampak yang luar biasa. Berkati Tuhan dengan kepandaian, kekuatan. Berkati Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera. Engkau pakai hidupnya Tuhan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pembimbing dan guru sekolah minggu. Engkau berikan hikmat, marifat agar mereka Tuhan menanamkan benih-benih yang terjadi, agar satu persatu mereka semakin hari semakin mengenal akan kemurahan dan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Doa ini kami alaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ini tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kata Tuhan pada sore hari. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. Katakan saudara, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari yang percaya Tuhan beri tepuk tangan yang paling meriah. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan sama Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari angkat tanganmu, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang
kemajuan dilimpahkan atas setiap kami. Ajar kami Tuhan, berbicaralah pada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar pesan dan isi hati-Mu. Kami buka hati kami seluas-luasnya, dan biarkanlah setiap kami, pikiran kami, setiap aktivitas yang ada di dalam hidup kami, dan kami berserah kepadamu Tuhan. Kami tunduk akan kebenaran firman-Mu sepenuhnya. Kami hari ini Tuhan terus mengaraskan, merindukan Tuhan untuk lebih dekat kepadamu, agar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Kami mohon urapan-Mu, kami mohon pencerahan, pewahyuan. Taruh itu dalam mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri mengajar, Roh Kudus sendiri yang berbicara. Roh Kudus ambil pucuk pimpinan, Roh Kudus yang menguasai hati, pikiran, dan perasaan telinga kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami sandarkan dan kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Satu bulan ini kita berbicara tentang kasih, karena bulan ini dengan tema kasih, saudara. Dan saya ingin percaya setiap kita memiliki kasih. Dan harapan saya, kita semuanya juga memiliki setia. Karena berapa banyak dari kita kalau melihat di luar sana, banyak orang-orang memiliki kasih, tapi tidak memiliki kesetiaan. Banyak orang memiliki kesetiaan, tapi tidak memiliki kasih. Kok bisa, Bu? Saudara kasih Tuhan, kenapa saya mengatakan seperti ini? Mereka memiliki kasih, tapi tidak memiliki kesetiaan. Mereka mengasihi istrinya mungkin, tapi di luar sana ada ketidaksetiaan. Mungkin mereka memiliki kesetiaan, tapi mulai pudar kasihnya. Kok bisa? Berapa banyak rumah tangga yang konseling kepada saya, mereka sudah tidak lagi memiliki kasih, tapi mereka mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak. Mereka tetap setia bertahan, tapi sudah tidak ada kasih. Tapi biarlah sore hari ini kita berbicara tentang kasih setia. Dan kasih setia itu hanya Tuhan kita yang memilikinya secara sempurna. Kasih setia tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini saya akan berbicara tentang kisahnya Ruth. Karena kisah Ruth itu berbicara tentang kasih setia Tuhan pada orang-orang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita selalu memiliki kasih dan setia. Jangan pernah kita hanya memiliki kasih saja, tapi sedangkan kita tidak memiliki kesetiaan pada pasangan kita, atau kita tidak memiliki kesetiaan pada Tuhan kita. Kita harus memiliki kasih setia. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang kasih setia Tuhan untuk orang-orang percaya. Dan saya akan berbicara tentang kisahnya Ruth. Saudara yang dikasih Tuhan, Ruth ini gambaran, mungkin gambaran saudara, saya, atau kita semua. Karena Ruth ini bukan orang Yahudi, Ruth ini bukan orang percaya. Dan Ruth ini adalah seorang Moab. Dan Ruth ini menikah dengan seorang Yahudi. Dan akhirnya suaminya meninggal dunia. Artinya dia menjadi seorang janda. Dan dia adalah seorang janda yang sangat sederhana. Dia adalah seolah dikatakan apa saudara, pemungut saudara, gandum atau jelai. Ruth ini adalah pemungut jelai saudara. Jelai itu apa saudara? Gandum yang jelek itu saudara. Itu artinya hidup Ruth ini jauh sekali dari ukuran kriteria, ataupun jauh sekali dari orang yang patut ataupun pantas saudara. Saudara kasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ruth ini keturunannya menjadi nenek moyang yang luar biasa, nenek moyang raja-raja orang Israel, Raja Daud, Raja Salomo, bahkan raja di atas segala raja. Itu adalah hal yang luar biasa. Yang dikatakan Ruth itu bukan orang siapa-siapa. Bahkan kalau dikatakan itu jauh dari sempurna, jauh dari segala kriteria, jauh dari segala hal yang seolah-olah pantas. Tapi apa yang terjadi? Dia menjadi seorang nenek moyang dari raja-raja Israel. Itu yang saya katakan, saya sangat senang sekali kalau berbicara tentang Ruth. Ruth adalah seorang janda yang sangat miskin, janda yang tidak pernah diperhitungkan mungkin. Bahkan dia seorang Moab, tapi dia bisa diangkat Tuhan secara luar biasa. Bahkan sore hari ini saya katakan, dan Ruth ini saya melihat seolah-olah tidak beda dengan keadaan saya, yang tidak pernah diperhitungkan, yang jauh dari kata-kata layak. Seharusnya saya tidak layak berdiri di sini, saya tidak layak menjadi seorang pengajar.
Tetapi karena saya percaya kasih setia Tuhan, saya percaya kemurahan Tuhan, Tuhan tempatkan saya ada di tempat ini. Begitu dengan saudara dan saya. Kalau engkau begitu betul-betul merendahkan dirimu dan tidak pernah membanggakan ataupun merasa tinggi dan pantas, Tuhan akan mengangkat saudara seperti Ruth yang keberadaannya tidak pernah diperhitungkan, tapi dia menjadi nenek moyang raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya kata amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini semua berawal dari satu ayat yang saya baca. Kita akan baca di dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Saudara kasih Tuhan, jelas di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara kasih Tuhan, ini yang membuat saya percaya akan kasih setia dan kemurahan Tuhan. Apapun penilaian orang tentang engkau, apapun pendapat orang tentang engkau, tapi kalau engkau tetap tinggal di dalam dia, engkau tetap percaya akan kasih setia dan kemurahannya, terbukti Ruth yang tidak pernah diperhitungkan, dia tercatat sebagai nenek moyang raja-raja Israel. Bahkan raja di atas segala raja itu ada sebagai nenek moyang itu Ruth. Saudara yang kasih Tuhan, ini sangat membanggakan sekali. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya kalau hari ini kita berbicara tentang kasih, tadi sudah saya singgung sedikit. Jangan pernah hanya memiliki kasih saja atau memiliki kesetiaan saja, tapi milikilah kasih setia. Berapa banyak rumah tangga hanya mengandalkan kasih, tapi ternyata di luar sana ada sesuatunya, atau dia kelihatannya setia tapi sebetulnya sudah tidak ada kasih. Tapi bila hari ini kita melihat tentang kasih setia Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu bagi orang-orang percaya. Dan saya yakin percaya, ketika engkau percaya akan kebenaran firman, ketika engkau menggantungkan hidupmu kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Apa yang tidak pernah engkau pikirkan dalam hatimu, itu yang Tuhan berikan kepadamu. Ruth yang tidak pernah menyangka, akhirnya dia menjadi seseorang tercatat menjadi nenek moyang raja-raja. Itu suatu yang wow banget, saudara. Bagaimana caranya, Bu? Saya bisa mendapatkan satu terobosan seperti Ruth. Apa yang Tuhan kerjakan atas dirinya Ruth bisa terjadi atas diri saya. Saudara kasih Tuhan, itu sangat-sangat bisa. Hari ini kita akan melihat bagaimana hari ini yang percaya di ruangan ini, pulang dari tempat ini engkau akan mengerti bahwa engkau pun juga akan mendapatkan sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan oleh Ruth. Bagaimana Ruth yang keadaannya di luar kemampuan, di luar ukuran, tapi dia bisa ditinggikan Tuhan seperti itu. Dan sore hari ini saya sangat percaya kalau saudara melakukan apa yang dilakukan Ruth, saudara pun juga akan mendapatkan apa yang Ruth dapatkan. Yang percaya katakan amin. Di ruangan ini saya yakin percaya, setiap saudara yang bersandar pada kasih setia dan kemurahan Tuhan, engkau juga akan mendapatkan apa yang Ruth dapatkan. Berapa banyak tangan kita terangkat, saya juga mau mendapatkan kasih kemurahan Tuhan. Saya juga mau mendapatkan apa yang Tuhan kerjakan atas diri Ruth, juga akan terjadi atas diri saya. Saya yakin percaya itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Saudara kasih Tuhan, di dalam ruangan ini saya yakin percaya saudara semua akan diberkati oleh Tuhan, memberkati Ruth. Karena saya yakin percaya ada 3 poin yang akan saya sampaikan kepada saudara secara sederhana. Sesungguhnya banyak poin yang akan disampaikan, tapi saya akan menyampaikan karena keterbatasan waktu, saya akan sampaikan hanya 3 poin. Bagaimana Ruth bisa mendapatkan hal yang di luar pikirannya, bagaimana Ruth bisa diangkat begitu luar biasa. Bagaimana caranya? 3 prinsip yang sederhana. Yang pertama, poin yang pertama adalah apabila Anda percaya pada kasih setia dan kemurahan Tuhan, maka hal itu akan membuat hidup Anda berbuah banyak. Kalau Anda selalu percaya, Anda selalu bergantung akan kasih setia dan kemurahan Tuhan, maka hal itu akan membuat Anda berbuah banyak. Tadi saya katakan, seolah perjalanan Ruth, seolah kisahnya Ruth, itu kisah saya. Bagaimana seorang janda yang tidak pernah diperhitungkan, bahkan jauh dari kata-kata
bersyarat. Tapi Tuhan bisa angkat dan Tuhan layakkan, bukan karena kehebatan, bukan karena kepandaian, bukan karena kelayakan saya. Tapi saya selalu percaya akan kasih setia kemurahan Tuhan. Seperti Ruth percaya kemurahan Tuhan, maka dia tercatat sebagai nenek moyang raja-raja Israel. Saudara yang kasih Tuhan, berbuah banyak itu artinya apa, saudara? Berbuah banyak itu bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi berbuah banyak itu bisa dinikmati banyak orang dan menjadi berkat bagi anak cucu keturunanmu. Itu akan berbuah banyak. Saudara kasih Tuhan, yang pertama, andalkan kasih setia dan kemurahan Tuhan, maka engkau akan berbuah banyak. Saudara kasih Tuhan, ada satu ayat yang sangat saya sukai, dan angka ini juga sangat-sangat populer dan sangat-sangat terkenal di Amerika, yaitu 911, saudara. 911, saudara. Itu luar biasa. Dan satu ayat ini saya selalu pegang, bukan karena hebatnya, bukan karena pandainya engkau bisa sukses. Kita akan baca di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Kita akan pegang ayat ini, dan kau akan melihat terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupanmu. Ruth yang tidak pernah diperhitungkan bisa menjadi seorang nenek moyang raja-raja Israel. Kita akan lihat di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Amin. Saudara kasih Tuhan, ini jadi patokan dan pegangan kita seharusnya. Apa arti dari ayat ini, saudara? Dikatakan di sini firman ini memberitahukan pada kita semua. Saudara kasih di Tuhan, bukan yang lebih kuat, bukan yang lebih cepat, bukan yang lebih berhikmat, dan bukan yang lebih cerdas, lebih cendekia, itu secara otomatis menjadi pemenang. No, saudara. Bukan orang yang lebih kuat, lebih cepat, lebih hikmat, lebih cendekia yang akan menjadi pemenang dan otomatis menjadi pemenang. Tidak. Tapi di sini dikatakan, kalau engkau ingin sukses, sukses itu begini. Kalau kita bisa berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan berjumpa dengan orang yang tepat, disitulah akan terjadi kesuksesan, keberhasilan. Dan untuk bisa bertemu dengan tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan orang yang tepat, bagaimana caranya? Tak ada cara lain kecuali engkau harus bergantung akan kasih setia dan kemurahan Tuhan, dan engkau akan dijumpakan Tuhan dengan orang-orang yang bermurah hati. Karena saya ingin percaya, tadi Pengkhotbah 9 ayat 11 menyinggung, bukan yang cepat, bukan yang kuat, bukan yang berhikmat, bukan yang cendekia yang menang, tapi yang menang adalah orang yang bisa bergantung pada kemurahan Tuhan. Engkau akan ditemukan pada orang-orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Amin, saudara. Dan pada tempat yang tepat. Jadi sekali lagi di sini katakan, dan saya catat di sini, Tuhanlah satu-satu yang bisa membuat saudara dan saya menemukan tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan orang yang tepat. Bukan kepandaian kehebatan saudara yang akan membuat sukses. Karena di ayat Pengkhotbah ini katakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Yang pegang waktu yang tepat, tempat yang tepat, orang yang tepat, itu hanya Tuhan yang akan membuat saudara bertemu dengan orang-orang yang tepat. Karena ketika sudah bertemu dengan tempat, waktu, dan orang tepat, disitulah akan terjadi kesuksesan bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dan pegang ayat ini satu patokan yang saya pegang. Tidak semua orang yang hebat akan sukses, tidak semua orang yang pandai akan sukses. Tapi ketika engkau berjumpa dengan orang yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat, maka akan terjadi kesuksesan. Saudara kasih Tuhan, ingat Bartimeus. Bagaimana Bartimeus tergeletak berapa puluh tahun, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat, dan berjumpa dengan pribadi yang tepat, disitulah terjadi kesembuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Jadi hari ini Tuhan berbicara, ketika engkau melekat kepada Tuhan, ketika engkau mengandalkan Tuhan dan bergantung Tuhan, intim dengan Tuhan, dan taat pada Tuhan, maka golden connection ini akan terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin.
pada masa-masa yang sulit dan sukar ini, saudara tidak akan pernah tahu masa depan saudara bagaimana. Bagaimana peluang yang harus engkau dapatkan itu di mana. Tapi hari ini Tuhan berbicara dengan jelas. Ketika engkau bergantung pada Tuhan, ada keintiman, ada ketaatan, maka Tuhan akan membawa engkau pada golden connection yang luar biasa. Kita akan baca di dalam Rut pasal 2 ayat 1. Rut pasal yang kedua ayat 1. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Saudara kasih Tuhan, Elimelek. Siapa Elimelek ini, saudara? Elimelek ini adalah suami Naomi, saudara. Papa dari Mahlon. Siapa Mahlon itu? Mahlon itu suami dari Rut. Saudara kasih Tuhan, suami dari Rut. Tapi akhirnya Mahlon meninggal dunia. Dan menurut kepercayaan mereka, kalau meninggal dunia itu harus ada yang menggantikan posisi Mahlon. Supaya apa? Tanah pusaka ini tidak jatuh ke orang lain, sehingga keturunan mereka menduduki tanah pusaka yang dibagi. Nah, orang yang berhak untuk menggantikan atau menebus itu semuanya, itu adalah salah satunya Boas. Tapi sebetulnya hanya bukan Boas saja yang bisa menggantikan posisi Mahlon. Ada yang lebih tinggi dari Boas. Tapi sayang, orang itu menolak. Dan akhirnya jatuhlah kepada Boas. Saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat begitu penuh hikmatnya Alkitab ini, bagaimana Rut memulai kehidupan barunya dengan cara apa, saudara? Rut yang seolah menjadi janda yang luar biasa, tidak ada pengharapan. Bahkan Naomi punya 2 anak laki-laki, meninggal semuanya. Punya suami, meninggal. Jadi di dalam rumah itu ada 3 janda, saudara. Tapi yang satu menantunya pergi meninggalkan. Tapi Rut tetap stay di tempat, berjanji untuk menemani mertuanya ini. Seolah tanpa ada pengharapan. Rut tidak akan pernah, saudara, memiliki suami dalam pikiran secara manusia. Karena Naomi nggak mungkin melahirkan anak lagi. Tapi di sini jalan keluar yang luar biasa. Saya tahu saudara yang banyak sekali menghadapi masalah, seolah menghadapi jalan buntu. Tapi kisah ini mendorong saya untuk membawa saudara mengerti. Rut yang seolah tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan. Tapi saudara melihat begitu luar biasanya terjadi masa depannya Rut. Bagaimana Rut menghadapi hidup yang baru ini dengan cara apa? Tidak ada satu-satunya cara kecuali bersandar dengan kasih setia kemurahan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita akan baca di dalam Rut pasal 2 ayat 2. Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara kasih Tuhan, begitu luar biasanya Rut ini bersandar pada kasih setianya Tuhan. Rut ini orang yang taat dan menghormati kedudukan Naomi, selalu taat pada pimpinan, selalu tunduk pada otoritas, meminta izin Naomi, meminta blessing, meminta berkat. Itu tanda-tanda orang yang akan menjumpai suatu masa depan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, saya catat di sini. Artinya, ketika kita minta blessing, kita minta izin pada yang Tuhan. Itu artinya engkau akan diperjumpakan Tuhan dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat dan pada tempat yang tepat. Itu berbicara tentang golden connection. Apa golden connection? Golden connection itu ada seseorang atau tempat atau waktu atau ketiga-tiganya. Dan saya perkatakan kepada saudara semuanya, pada masa-masa yang sulit ini biarlah Tuhan akan menjumpai engkau dengan golden connection yang luar biasa. Dan itu akan membawa saudara menjumpai perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan, akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Pada masa-masa yang sulit ini, berkat mujizat Tuhan akan turun ke atasmu. Saudara kasih Tuhan, di sini dikatakan Rut pasal 2 ayat 3. Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Amin. Saudara kasih Tuhan, di sini memakai kata kebetulan. Sebenarnya di dalam Tuhan tidak ada kebetulan, tapi di sini yang adalah kebetulan ilahi. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam Rut untuk menjumpai kebetulan demi kebetulan. Dan saya yakin percaya, tadi sempat saya singgung, Rut seorang janda yang tidak pernah diperhitungkan, Rut seorang janda yang jauh dari kriteria, tapi bisa mendapatkan satu posisi yang luar biasa. Dia dicatat sebagai nenek moyang raja-raja Israel, bahkan dia nenek
moyang, raja di atas segala raja. Dan itu juga akan terjadi dalam kehidupan saudara. Makanya saya katakan kisah Rut ini mirip dengan kita. Kita orang yang seolah tidak ada satu hal yang bisa dibanggakan, tapi kita bisa dijadikan anak Allah. Bahkan kita dikatakan engkau akan bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripadaku. Saudara yang kasih Tuhan, di sini janji Tuhan digenapi. Karena itu saudara, di sini dikatakan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara yang kasih Tuhan, satu nama Boas di ayat yang pertama disinggung nama Boas, disinggung nama Elimelek, disebut juga di ayat yang ketiga, di pasal yang kedua sebagai jembatannya. Saudara yang kasih Tuhan, apa sih yang menghubungkan janji Allah ketika saudara seperti Rut? Bagaimana kita bisa mendapatkan janji Allah seperti Rut juga mendapatkannya? Di sini saya akan sedikit singgung 3 poin yang sederhana tadi. Yang pertama, ini bagian kedua. Tadi yang bagian pertama tentang percaya untuk menggantungkan sepenuhnya harapan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membawa engkau berjumpa dengan golden connection yang luar biasa. Dan ini masih yang pertama, bagian kedua. Ketika engkau percaya, Tuhan akan menjumpakan engkau pada orang-orang yang murah hati. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya setiap kita ada beberapa berkat yang Tuhan sampaikan. Kalau kita diizinkan Tuhan mengenal seseorang, itu juga atas izin Tuhan. Kalau kita juga diizinkan Tuhan untuk menjumpai orang yang jahat, itu juga akan membentuk saudara dan saya. Bagaimana kita belajar rendah hati, bagaimana kita belajar mengampuni. Dan ketika Tuhan juga izinkan kita dibicarakan dari belakang, itu juga menyadarkan kita bahwa engkau sudah jauh di depan orang yang mempercayai engkau. Kenapa orang bisa membicarakan kita di belakang? Itu artinya orang membicarakan kita itu jauh di belakang kita, dan kita sudah ada jauh di depan mereka. Hanya orang yang posisinya di depan tidak akan pernah berbicara orang di belakang. Betul nggak saudara? Hanya orang-orang yang di belakang saja yang suka berbicara, membicarakan kita. Tapi di sini Rut adalah gambaran bagaimana dia tidak peduli dengan perkataan orang, tapi dia akan membuktikan bagaimana dia bergantung pada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apa penyebab Rut dia bisa seperti itu melesatnya? Bukan karena kepandaiannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena terlalu cepatnya dia, tapi karena dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini adalah rahasia yang pertama, percaya dan bergantung. Bentuk keintiman dengan Tuhan. Intim itu artinya percaya, bergantung dan taat kepada Tuhan. Maka saudara akan dipertemukan dengan golden connection yang luar biasa. Atau mungkin hari ini saudara tidak tahu di mana peluang itu berada, tapi Tuhan mengetahui, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan akan menyediakan saudara kebutuhan-kebutuhan yang kau butuhkan. Dan inilah rahasia yang harus kita sadari saudara. Engkau tidak tahu peluang itu di mana, tapi Tuhan tahu sedang membutuhkan apa, karena Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu saudara, Tuhan akan bawa saudara, setiap kita di tempat ini dipenuhi, diberkati, diperlengkapi dengan keterampilan berkat karunia. Dia tahu di mana seharusnya Anda berada, di mana seharusnya Anda berada, dan kapan Anda harus berada di tempat itu, dan apa yang Anda harus lakukan supaya saudara mendapatkan sukses yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tapi kesempatan itu, peluang itu ada di balik perintah. Kalau hari ini engkau ingin sukses, engkau harus tahu, karena setiap peluang itu ada di balik perintah. Kenapa Abraham menyadari hal itu? Ketika dia diperintahkan oleh Tuhan, bawalah anakmu yang satu-satunya, yang tunggal yang kau kasih ke Bukit Moria. Untuk apa? Untuk dibunuh, dipersembahkan. Itulah peluang Abraham. Peluang itu selalu ada di balik perintah. Nah, kalau kita suka sekali mengabaikan perintah Tuhan, itu artinya kita juga mengabaikan peluang yang Tuhan berikan pada setiap kita. Saudara kasih Tuhan. Dan ketika itu saudara, Abraham mentaati perintahnya Tuhan. Dia naik ke Bukit Moria mempersembahkan anaknya. Bahkan ada kata iman, kami akan kembali. Kami sembahyang dulu, nanti kami akan kembali. Itu kata iman. Abraham tidak tahu kalau itu nanti tersedia domba. Tapi itulah saudara, setiap peluang itu ada di balik perintah. Dan saat ini penuhilah perintah Tuhan. Jangan pernah kita ragu, karena saya yakin percaya, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Kalau kita bergantung penuh kepada Tuhan, maka kita akan lihat peluang demi peluang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya persiapkan firman ini, saya selalu mempersiapkan firman, dan saya selalu merenungkan dan minta tuntunan Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan katakan, tulis kisahnya Rut,
Karena kisah Rut itu berbicara tentang kasih setiamu kepada orang percaya. Dan kau melihat satu persatu dituntun oleh Roh Kudus. Dan saya sempat tertidur, saudara, karena jauh malam saya mempersiapkan. Karena tadi baksos, saya jauh malam dan sempat sleep gitu. Dan saya sempat nggak sampai 5 menit, mungkin 2 menit. Ada satu tangan yang sangat harus membangunkan. Teruskan firman Tuhan. Jadi ayat demi ayat ini Tuhan yang memberitahukan bahwa setiap kita akan diberikan Tuhan kesempatan pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, tempat tepat dan orang yang tepat, dan itu akan membuat saudara dan saya melihat kesuksesan, keberhasilan. Yang kedua, prinsip yang kedua, ketekunan. Orang yang tekun akan berjumpa dengan berkat mujizat. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan baca dalam Rut pasal 2 ayat 17. Rut pasal 2 ayat 17, maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, apabila ketekunan Anda berjumpa dengan kemurahan Tuhan, maka hal itu akan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Ingat, ketekunan yang berjumpa dengan kemurahan Tuhan, maka itu akan membuat berkat mujizat itu yang luar biasa. Kalau yang pertama tadi, percaya akan kasih setia Tuhan, maka apa yang tidak pernah kau pikirkan engkau alami. Seperti Rut, dia tetap bergantung dan percaya akan kasih setia Tuhan. Saya pun tadi mengaku, menurut ukuran tidak ada satu kelayakan, kepantasan saya menjadi pengajar, tapi saya percaya akan kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan berikan saya hikmat, sehingga Tuhan memberikan saya kemampuan untuk berbicara. Dan yang kedua, engkau harus tetap tekun. Kalau ketekunanmu berjumpa dengan kemurahan kasih setia Tuhan, maka itu akan ada pelipat gandaan. Di sini dikatakan Rut rajin bekerja dari pagi sampai petang, dan dia mendapatkan 1 eva. Dan ketika saya mencari apa artinya seeva, ternyata di situ dikatakan 10 kilogram jelai, dan bisa dimakan dengan mertuanya selama 10 hari. Karena dia tekun bekerja, Tuhan berkati Rut luar biasa. Tuhan tidak pernah memberkati burung dalam sangkar. Yang Tuhan berkati adalah burung yang terbang di udara. Bukankah Tuhan mengatakan dia adalah burung di udara? Dia tetap berkati dan pelihara. Dan Tuhan tidak pernah memberikan makan ikan di akuarium. Yang dia beri makan adalah ikan yang di lautan lepas. Tuhan tidak pernah memberkati orang yang malas. Rut di dalam kemiskinannya dia tidak malas, dia selalu bekerja. Walaupun sebagai pemungut jelai, dia tetap tekun bekerja. Jadi hari ini di masa-masa sulit ini, jangan kita bermalas-malasan dalam segala keterbatasan kita, bahkan dalam kemiskinan kita, jangan pernah kita malas. Amin, saudara. Karena Tuhan tidak pernah memberkati burung di dalam sangkar. Yang ngasih makan burung dalam sangkar itu kita. Tapi Tuhan memberkati, memberikan makan burung yang di udara. Dan Tuhan tidak pernah memberikan makan di akuarium. Yang memberi makan ikan di akuarium itu kita. Tapi Tuhan memberkati ikan yang di lautan lepas. Itu gambaran saudara dan saya. Orang yang di keadaan apapun, kalau engkau bekerja, Tuhan akan berkati engkau. Saudara kasih Tuhan, ketika Rut tekun bekerja dari petang sampai malam, hanya mendapatkan seeva, itu ukuran 10 kilogram jelai. Untuk 10 hari dia makan dengan mertuanya. Rut bekerja mati-matian bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk menafkahi mertuanya. Itu ada satu gambaran yang luar biasa, kesetiaan, ketaatan. Dan di situ Rut dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kita akan lihat pasal 3 ayat 15. Rut pasal 3 ayat 15. Rut pasal 3 ayat 15. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadakanlah itu. Lalu ditadakannya selendang itu, kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Amin. Saudara kasih Tuhan, tadi saya singgung, ketekunan kalau berjumpa dengan kemurahan, maka berkat itu melipat gandakan. Dia pergi dari petang sampai malam cuma dapat seeva atau 10 kilogram beras. Tapi ketika dia berjumpa dengan orang yang murah hati, tanpa bekerja, dia mendapatkan 6 eva, yaitu 60 kilogram jelai. Itu artinya Tuhan yang kau sembah dengan bisikan yang begitu lembut, sesungguhnya aku tidak mau engkau bekerjanya mengandalkan kekuatanmu. Akhirnya engkau tidak bisa menghadapi masalah tantangan yang ada, dan engkau tidak bisa menyelesaikannya. Maka engkau akan stres, depresi, dan capek.
Tapi ketika engkau bertekun dan murah hati, di situ aku melipat gandakan. Yang petang sampai dari pagi sampai petang cuma 10 kilo, tapi ketika berjumpa dengan orang murah hati, 6 eva 60 kilo jelek. Itu artinya Tuhan sedang berbicara pada saat ini. Dalam masa-masa yang sulit, tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Dalam masa-masa yang sulit, tetap bertekun dan engkau akan berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Tuhan sesungguhnya tidak mau kita sampai bersusah payah, mati-matian bekerja dari petang sampai malam, malam sampai pagi, hasilnya hanya pas-pasan. Tapi kalau ketika engkau tekun dan rajin dan engkau berjumpa dengan kemurahan Tuhan, yang sedikit itu akan menjadi banyak, yang tidak ada menjadi ada, dan Tuhan akan cukupkan engkau seperti 5 roti 2 ikan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ada satu quote yang harus kita ingat. Satu hari hidup bersandar pada kasih setia dan kemurahan Tuhan Yesus, hasilnya itu jauh lebih baik dari 1000 hari bergumul, bekerja keras dan hidup bersandar hanya pada kekuatan diri sendiri. Engkau akan kecewa. Satu hari pakai bersandar sepenuhnya pada Tuhan, maka hasilnya itu luar biasa. Kamu 1000 hari bekerja hanya bersandar dengan kekuatan kita sendiri, itu sangat mengecewakan. Orang yang bersandar pada Tuhan dan percaya, itu dimulai dengan apa, saudara? Kita tidak akan pernah bisa bersandar dan percaya kalau tidak pernah intim dengan Tuhan. Berapa banyak orang telepon, bagaimana Bu, Tuhan supaya bisa tolong saya. Saya tanya, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Ya saya doa makan, doa tidur, doa malam. Bukan itu saudara yang dikatakan intim. Intim itu tentang bersandar dan percaya. Keintiman kita itu perlu keinginan, perlu keputusan dan kedisiplinan. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak orang sekarang tidak suka dengan ibadah onsite, sukanya di YouTube. Saudara tahu kalau di YouTube mana ada kedisiplinan. Mereka bisa lihat YouTube sambil masak, mereka bisa lihat YouTube sambil makan, mereka bisa lihat YouTube kalau repot ada orang datang bisa bukaan pintu. Tidak ada kedisiplinan. Itu namanya bukan keintiman, saudara. Kalau kita diibadah dipaksa kita disiplin, mau tidak mau kita dengar, dan kita tidak bisa pindah channel. Sudah ngasih Tuhan. Intim itu artinya pertanyakan pada dirimu sendiri, apakah engkau sudah bisa sebebas-bebasnya cerita dengan Tuhan? Apakah engkau bisa sebebas-bebasnya curhat kepada Tuhan? Atau engkau masih bergantung dengan kekuatan sendiri? Intim itu hanya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Intim itu artinya percaya dan taat kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kemurahan Tuhan akan turun ketika saudara dan saya ada ketaatan. Amin, saudara. Kemurahan Tuhan itu dalam bentuk apa, saudara? Kemurahan Tuhan itu juga bentuk perintah, saudara. Dikasih perintah, saudara respon mau enggak? Kalau engkau mau, otomatis itu akan terjadi. Amin, saudara. Seperti saya katakan di dalam firman, nanti kalau saudara ada waktu, bacalah kitab Rut pasal 1 sampai pasal 4. Cuma 4 aja, 4 pasal saja. Itu sangat cepat membacanya. Di situ dikatakan, selain Boaz, sebetulnya ada seseorang yang bisa menebus Rut. Tapi orang tadi menolak. Siapa namanya, Bu? Orang yang menolak, namanya tidak tertulis di dalam firman Tuhan. Begitulah kita. Ketika kita dipanggil Tuhan untuk masuk dalam pelayanan dan kita menolak, nama kita tidak akan pernah tertulis. Ada ayatnya, nanti coba saudara cari. Sebetulnya bukan Boaz yang bisa menebus Rut. Ada sebenarnya yang lebih berhak untuk menebus Rut. Makanya Boaz pergi untuk menanyakan orang yang layak menebus Rut. Dan orang tadi menolak. Namanya tidak diketahui. Itu artinya Tuhan berbicara. Siapapun kita yang tidak meresponi tentang pekerjaan Tuhan, siapapun kita yang menolak panggilan Tuhan, nama kita tidak tertulis, saudara. Puji Tuhan, hari ini kita meresponi panggilan Tuhan dan kita datang di tempat ini dan kita mendengar kisahnya Rut tentang kasih setia Tuhan yang luar biasa. Apabila Anda bersandar pada kasih dan kemurahan Tuhan, maka penebus kita Yesus Kristus tidak akan pernah berhenti menyelesaikan perkara Anda. Yang percaya katakan amin. Ketika Anda bersandar dan percaya kepada kemurahan Tuhan, persoalan perkara akan dibela oleh Tuhan. Bahkan di sini dikatakan Tuhan tidak akan pernah berhenti akan menyelesaikan masalahmu ketika Anda bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan baca dalam Rut pasal 3 ayat 18. Rut pasal 3 ayat 18, lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Amin, luar biasa. Kata-kata harus persis, kata Naomi persis apa yang dikatakan oleh
Tuhan Yesus. Dikatakan duduklah diam di sini, engkau akan lihat penebusmu tidak akan pernah berhenti sebelum perkaramu selesai. Ini ada bagian yang ketiga. Tetap duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan engkau akan lihat penebusmu akan menyelesaikan perkaramu. Saudara, sore ini datang ke tempat ini ada perkara-perkara apa? Duduk diam, dia akan berperang bagi kita. Dan engkau akan lihat dia tidak akan pernah berhenti sampai perkara saudara dan saya selesai, akan diberikan, dibereskan oleh Tuhan. Yang ketiga, artinya saudara, jika engkau bersandar pada Yesus, yaitu penebus kita yang namanya Yesus Kristus, tidak akan pernah berhenti sebelum perkara Anda selesai. Itu akan terjadi. Tapi syaratnya kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Apa artinya duduk diam? Duduk diam itu adalah tinggal tenang dan percaya. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara bingung, kata-kata Naomi kok bisa bicara ini. Makanya saya minta saudara baca di Rut, nanti kitab Rut pasal 1, kitab Rut pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Maka di situ berbicara jelas tentang Rut, apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan Rut waktu dia terpuruk sampai pada titik yang terendah. Tuhan tetap tolong Rut, dan Rut percaya, dan akhirnya Tuhan bawa Rut ketemu dengan golden connection, yaitu Boaz. Itu bukan satu kebetulan, itu satu kebetulan ilahi, saudara. Dan saudara juga akan dibawa Tuhan untuk menemukan orang-orang yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat. Jadi sukses bukan tergantung kepandaian, kekayaan, kehebatan, atau lebih cepat. Tapi kesuksesan itu tergantung waktunya Tuhan. Dan saya yakin percaya, saudara sedang dibawa Tuhan untuk menjumpai waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Saudara kasih Tuhan, Rut itu saudara berjumpa dengan Boaz. Kenapa kok kebetulan dia di ladangnya Boaz? Bukan kan ada banyak ladang saudara, tapi kenapa kok ya peduli Boaz sama Rut, sampai dia mencari orang yang lebih berhak untuk menebus Rut. Dan orang yang berhak menebus Rut tadi menolaknya. Mungkin kalau orang tadi mengiyakan, mungkin tidak ada nama Boaz. Bukan nama Boaz yang tercatat, tapi orang tersebut. Tapi orang tersebut menolak, maka nama Boaz lah yang tercatat. Saudara kasih Tuhan, kita akan lihat orang yang menebus itu begini saudara. Ketika Mahlon meninggal dunia, Rut harus menikah dengan kerabatnya, yaitu Boaz, karena yang lainnya sudah tidak mau. Maka nanti anak yang pertama yang dihasilkan dari Rut dan Boaz tadi bukan anaknya Boaz, tapi anaknya Mahlon, cucunya Naomi saudara. Saudara kasih Tuhan, seperti kita, Tuhan kita Yesus Kristus menebus saudara dan saya. Tuhan Yesus menebus kita sampai tergantung di atas kayu salib, dan kita yang menikmati kemenangannya. Namanya orang yang menebus, ketika orang ini punya hutang, orang ini tidak bisa membayar hutangnya, dan saudara merasa sayang dan kasihan kepada orang ini. Saudara menebus, membayar semua hutangnya, dan tanah tadi bukan milik saudara, tapi milik orang tadi, karena saudara sudah rela menebusnya. Itu ceritanya seperti itu saudara. Dan saya yakin percaya, nanti saudara pulang dari sini tetap berikan waktu untuk melihat, untuk bisa membaca kitab Rut pasal 1 sampai 4. Dan kita lihat kembali, di sini ada berapa banyak yang saya sudah ceritakan tentang bagaimana poin yang pertama percaya, poin yang kedua tentang keintiman, poin yang ketiga tentang bagaimana kita akan dibawa Tuhan, poin yang ketiga tentang dibawa Tuhan, tentang dijumpakan, tentang kemurahan, ketekunan, dan diberikan kemurahan, maka engkau mendapatkan hal-hal yang besar. Saudara yang kasih Tuhan, Rut pasal 4 ayat 13 di sini dikatakan, kita akan lihat. Rut pasal 4 ayat 13, lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini. Ketika Rut berjumpa dengan Boaz yang orang kaya, orang terkaya di Efrata, penebus Rut dari 10 kilo menjadi 60 kilo, saudara. Dan bukan yang berhenti pada 60 kilo. Kan awalnya dapat seeva, kerja dari pagi sampai petang dapat seeva. Dan ketika dia duduk di bawah kakinya Boaz, tinggal tenang, dikasih 6 eva. Bukankah dari 10 kilo jadi 60 kilo? Dan ketika dinikahi bukan 60 kilo lagi, tapi seluruh ladang Boaz itu menjadi milik Naomi. Itulah gambaran orang yang hanya mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tapi dengan tanda kutip tidak malas. Karena Tuhan tidak pernah memberkati burung yang disangka diam aja.
Tuhan tidak pernah memberkati ikan yang di dalam akuarium, tapi Tuhan memberkati burung di udara, yaitu dalam kemiskinan kita, di dalam segala ketidakberdayaan kita, tetap kita giat bekerja dan kita andalkan Tuhan dan kita galang hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kau melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dari 10 kilo jadi 60 kilo, dan akhirnya ketika dia menikah dengan Boaz, seluruh milik Boaz juga menjadi milik Ruth. Yang percaya katakan amin. Saudara mengerti maksudnya, saudara? Tuhan tidak inginkan saudara dan saya susah payah pagi petang, dari pagi sampai malam kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi 3 hal yang harus saudara lakukan: tetap percaya, dan saudara harus ada keintiman, dan saudara ada ketekunan, dan saudara akan dijumpakan kemurahan hati. Dan disinilah nubuat para tua-tua itu terjadi, saudara. Kita lihat di dalam kitab Rut pasal 4 ayat 11 sampai 12. Rut pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke dalam rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, jauh sebelumnya ada nubuatan para tua-tua. Di sini dikatakan, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah yang menjadi saksi Tuhan. Kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Kedudukan Ruth itu disamakan dengan kedudukan Rahel dan Lea. Bahkan dikatakan keduanya telah membangun umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Itu terjadi, saudara, nubuatan itu. Dan terbukti Ruth yang tidak pernah diperhitungkan keberadaannya, bahkan jauh dari kata-kata syaratnya cukup, nggak memenuhi syarat malahan, tapi dia menjadi catatan, dicatat menjadi nenek moyang raja-raja Israel, nenek moyangnya Daud, nenek moyangnya Salomo, nenek moyangnya raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah gambaran yang luar biasa. Boaz gambaran Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau tinggal tenang di dalam Tuhan, kalau kita mau menggalang keintiman dengan Tuhan, kalau kita selalu tekun mencari Dia, kita tinggal diam di bawah kakinya, maka saudara kerja dari pagi sampai malam cuma dapat 1 eva, tapi saudara diberikan 60. Dan saudara ketika dinikahi jadi mempelai Kristus, bukan 60 saja, tapi seluruh apa yang mempelai pria pilih, itulah milik kita. Yang percaya kata amin. Semoga saudara mengerti dan menangkap apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara yang kasih Tuhan, itu pasti dari keputusan Ruth. Dia bisa mengalami itu karena dimulai dari keputusan. Sore ini ambil keputusan. Jadilah orang Kristen yang betul-betul percaya bergantung, bukan hanya orang Kristen yang setengah-setengah, sehingga engkau tidak bisa mengalami hal itu. Saudara kasih Tuhan, keputusan besar diambil oleh Ruth. Yang pertama, apa yang dikatakan Ruth? Ruth mengambil keputusan untuk mengikuti Allahnya Naomi, Allah Israel, dengan meninggalkan cara hidupnya yang lama dan meninggalkan dewa-dewa Moab yang disembahnya. Berapa banyak orang-orang Kristen di luar sana bahkan sudah melayani sekalipun, tapi belum pernah ada pertobatan. Saudara kasih Tuhan, biarlah sore ini kita mengambil keputusan untuk meninggalkan dewa-dewa kita. Saya nggak nyembah patung, Bu. Dewa-dewa itu artinya segala apa yang kita pegang erat-erat. Mungkin hari-hari ini kita masih ada ego, kesombongan, keangkuhan, saudara ya. Kita harus tinggalkan itu semuanya. Kita tinggalkan cara hidup kita yang lama dan meninggalkan dewa-dewa Moab yang disembahnya. Mungkin bukan menyembah dewa kita ini, mungkin menyembah hobi kita, nomor satukan hobi kita, menomor satukan keinginan kita. Yang kedua, Ruth berketetapan hati untuk melayani Allah Israel dengan mendedikasikan hidupnya untuk melayani Naomi mertuanya. Ini keputusan Ruth yang kedua. Dia berketetapan hati untuk melayani Allah Israel dengan mendedikasikan hidupnya untuk melayani Naomi mertuanya. Mungkin kalau sekarang langka, bukan tidak ada, langka mungkin ada menantu, ya, suaminya sudah meninggal dunia, mertuanya juga bokek, bukan orang kaya, saudara. Kalau tetap setia karena orang mertuanya kaya itu banyak. Tapi ini Naomi nggak punya apa-apa, tapi
Tapi Ruth masih tetap setia. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Yang ketiga, Ruth mengambil keputusan untuk tetap tinggal menetap di Bethlehem. Apapun yang terjadi, engkau tetap memiliki keputusan untuk tetap tinggal di mana engkau harus tinggal. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan akan menuntun saudara dan saya. Engkau akan ditempatkan di tempat yang tepat. Engkau akan ditempatkan pada waktu yang tepat. Dan engkau akan dijumpakan dengan orang-orang yang tepat. Dan itu akan menjadikan engkau sukses dan berhasil. Saudara yang kasih Tuhan, Bethlehem itu artinya rumah roti. Rumah firman Tuhan Yesus adalah roti hidup yang segar. Dan saat ini pun saudara menikmatinya, roti hidup yang segar. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi keputusan saudara? Kalau Ruth tadi punya keputusan, mengambil keputusan untuk mengikuti Allahnya Naomi. Allahmu adalah Allahku. Amin saudara. Dan kepercayaanmu adalah kepercayaanku, bangsamu adalah bangsaku. Dan saat ini apa yang menjadi keputusan saudara? Sementara kita mendengarkan firman ini, biarlah kita punya keputusan seperti Ruth, bertobat dan percaya. Taruh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang kedua, keputusan untuk mengasihi Tuhan dan berbuat baik pada sesama. Jangan buat susah orang lain. Kalau nggak bisa nolong, jangan buat susah. Jangan buka aib orang. Jangan suka menjelek-jelekkan orang. Jangan nyampuri urusan orang. Karena kadang-kadang orang Kristen mungkin tidak di sini, di luar sana kurang kerjaan, suka nyampuri urusan orang. Itu tidak baik saudara. Kita harus ambil keputusan seperti Ruth, ambil keputusan bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, keputusan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bikin orang susah, jangan suka buka-buka aib orang, jangan suka fitnah jelek-jelekin orang. Kita tidak bisa menghakimi orang karena kita tidak tahu bagaimana perjalanan orang tersebut dan bagaimana dia memakai sepatu, bukan sepatu kita, saudara. Saudara kasih Tuhan. Keputusan yang ketiga, bergaulah dengan firman. Saat punya firman, Anda punya roti hidup. Kalau saudara tidak bergaul dengan firman, saudara tidak punya roti hidup. Anda bisa dipakai sebagai penebus. Kalau tadi Daud sebagai penebus bangsanya, saudara. Yesus sebagai penebus seluruh isi dunia. Dan Boas dipakai sebagai penebus keluarga. Dan kita juga sebagai penebus anak, mantu, cucu kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Engkau adalah penebus-penebus keluargamu. Engkau adalah penebus-penebus keturunanmu. Jadikanlah hidupmu berlimpah, berbuah yang banyak. Berbuah yang banyak itu bukan untuk dinikmati kita sendiri, tapi berbuah banyak itu bisa dinikmati oleh keturunan kita. Amin saudara. Biarlah hari ini kita terus fokus kepada Tuhan, dan firman ini bisa membangkitkan semangat kita untuk menjadi seorang Ruth. Walaupun tidak pernah diperhitungkan, walaupun tidak memenuhi syarat secara manusia, tapi dia tetap percaya, bergantung pada kasih setia Tuhan. Dan dia jadikan yang luar biasa. Bahkan namanya tercatat dalam Alkitab sebagai nenek moyang Raja Israel. Tuhan memberkati, dan saya yakin percaya saat ini kita pulang dengan damai sejahtera. Kita tahu artinya bagaimana kita berbuah yang lebat. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali. Biarlah kita selalu ada dalam kuasa Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, dan kita ambil keputusan hari ini, metanoia, berubah pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Tuhan memberkati. Haleluya, kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Berikan sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Allah. Jadi saatnya kita akan persembahkan korban syukur. Mari persembahkan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kita berdoa, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mengasihi hidup kami. Sebentar kami akan persembahkan korban syukur yang terbaik, rindu kami persembahkan untuk kami mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap memberi yang terbaik bersama katakan amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa luar kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih
Ibadah Raya Onsite CKI Proskuneo setiap hari Minggu pukul 4 sore bertempat di Doubletree by Hilton, Surabaya. Doa pagi setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 5 pagi. Dapat diikuti secara onsite bertempat di Jalan Simokerto 2, nomor 9, Surabaya. Hadirilah ibadah doa malam onsite yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.45 di Jalan Simokerto 2, nomor 9, Surabaya. Ikutilah ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pertama dan Sabtu ketiga setiap bulannya. Ibadah diadakan pukul 10 pagi di Simokerto 2, nomor 9, Surabaya. Ikutilah ibadah Proskuneo Wanita yang diadakan setiap Sabtu terakhir pukul 6 malam. Bertempat di Rumah Doa CKI Proskuneo, Jalan Simokerto 2, nomor 9, Surabaya. Temptation comes in some